Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya setiap hari, tiada bosan pokoknya, supaya kamu terus bersemangat, Sora juga semangat. Kita hari ini mau baca tentang sebuah tema. Awalnya dia yakin dengan keputusannya meninggalkanmu, namun kini penyesalan itu muncul. Ya, awalnya dia yakin dengan keputusannya meninggalkanmu, namun kini penyesalan itu muncul. Sora akan selalu ingetin lagi terus bahwa pembacaan untuk umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau nggak cocok santai aja, masih ada video lain yang bisa ditonton karena tidak mengenal batasan waktu, tidak mengenal batasan gender, bisa buat pria, wanita, setengah pria, setengah wanita. Atau bahkan tidak mengenal juga batasan usia, asal kamu 18 plus. Ya kak, aku udah 60, udah 70, 80, 90, 100, monggo. Oke. Dan kita mau lihat dulu ya, penyesalan dia. Ya, penyesalan dia. Awalnya yakin mau ninggalin kamu, tapi sekarang penyesalan mulai muncul. Ya, ada energi Eight of Wands. Nah, di sini memang ya, kalau Sora lihat ada situasi atau ada keadaan, ada keputusan, ada pergerakan yang diambil dengan terburu-buru. Ya, mungkin banget belum benar-benar dipikirin, belum benar-benar direnungin. Ya, pokoknya langsung digasin aja. Ya, udahan aja. Digasin aja, udah kita pisah aja dan sebagainya ya, atau aku tinggalin kamu aja. Kenapa? Karena di sini pakai emosi, di sini pakai hasrat, menggebu-gebu ya, panas hati gitu ya, menyala abangku gitu ya. Udah ngegas aja, langsung ditinggalin gitu loh ya, tanpa mungkin benar-benar melihat dengan segera, tidak melihat dengan menyeluruh kayak gitu loh segalanya, karena lebih kepada pakai energi api duluan, namanya api ngebakar gitu ya, tidak benar-benar pikirin gitu ya. Di sini apalagi energi nggak mau mengalah ya, jadi ketika meninggalkan itu pokoknya terburu-buru ya, pokoknya ngegas aja gitu ya, dan tidak mau kalah ya, tidak mau ngalah. Di sini pakai ego gitu ya, balik lagi energinya api, pokoknya udah panas duluan, pokoknya ini berantem, pokoknya ini ribut, pokoknya aku yang benar, pokoknya aku nggak mau ngalah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ketika ada keributan atau ada konflik, langsung pakai emosi membara dan akhirnya tidak mau ngalah dan mengikuti ego. Jadi kayak sengit gitu loh ya, dia nggak mau ngalah sama kamu dan mungkin juga sebaliknya. Nah, balik terus-terusan, sadar nggak? Ini berturut-turut keluar energi semua wands di sini. Ini jadi jelas energi seseorang yang memang berapi-api, tersulut banget. Nah, di sini banyak dari kalian yang berdiri dengan Aries, Leo, Sagittarius ya. Mungkin salah satu dari kalian yang nonton ini juga Aries, Leo, atau Sagittarius ya. Jadi langsung kayak aksi, tergesa-gesa, ambisi, maju terus, gas gitu ya. Karena merasa ego diri yang benar ya. Tuh, sehingga jadinya jatuhnya foolish, melakukan kebodohan, melakukan hal-hal yang tidak dipertimbangkan, kecerobohan. Apa yang terjadi? Akhirnya ghosting, akhirnya ngilang, akhirnya pergi gitu aja tanpa ada kabar. Pokoknya langsung gas ya, tinggalin aja ya, nggak mikir panjang, nggak mikir menyeluruh gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan dari sikap foolish, namanya aja the fool ya, kebodohan, kekonyolan gitu loh ya. Kok nggak ngelihat detailnya, nggak ngelihat kedalamannya, langsung ambil keputusan gitu loh ya, cuek, gak peduli ya. Nah, tapi pada akhirnya ketika sudah benar-benar menarik diri, ketika sudah benar-benar merenung gitu ya teman-teman, merenung ke dalam, terus habis itu lebih banyak introspeksi diri, ternyata lebih ketika ada kesendirian di sana, ketika ada keheningan di sana, ketika ada ketenangan di sana, akhirnya baru bisa menyadari sebuah perasaan yang lain ya. Ternyata baru bisa lihat sudut pandang lain, baru bisa ngelihat hal-hal yang lain. Nah, di sini teman-teman, jelas ya kartunya itu berurutan secara jelas. Artinya apa? Makanya Sora sering bilangin dan ingetin kamu, kalau ambil keputusan tuh jangan terburu-buru, jangan emosi, jangan jempolnya lebih cepat daripada pikirannya gitu ya, berkomentar atau apapun itu ya. Itu contoh aja. Nah, kenapa? Karena ternyata
Ketika sudah dipikirkan dengan benar-benar, ketika sudah lihat sudut pandang yang lain, di sini mulai terbitlah sebuah penyesalan, terbitlah sebuah pemikiran yang lain. Mungkin sebelumnya udahlah, pokoknya aku nggak peduli, pokoknya aku bener lalalala gitu ya. Tapi ternyata enggak. Setelah sudah direnungin, apa sih kelebihan kamu, apa sih kebaikan kamu, ya, apa sih kekurangan kamu? Oh, kemarin masalah itu harusnya bagaimana sih, gitu loh, dan sebagainya. Jadi kayak baru bisa ngelihat dengan lebih clear gitu loh, ketika sudah menyendiri dan apa namanya, bertapa gitu ya, bahasa Sora. Nah, tersadarlah gitu loh ya. Ternyata di sini ada energi tidak bisa melepaskan, mengalami kesedihan, merasakan berat untuk meninggalkan. Ternyata ada energi kedukaan ketika tidak ada kamu ya. Dan itu semua ternyata pikiran itu berubah ketika sudah sendiri, sudah lebih tenang, sudah lebih memahami perasaan diri sendiri, sudut pandangnya. Ya, terlihatlah bahwa belum bisa ternyata melepaskan. Nah, kenapa? Karena memang ada sisi di sini orang ini merasa pinginnya didengerin, ada sisi ego di sini, nggak mau ngalah di sini, maunya didengerin kayak gitu ya, dan maunya diikutin terus gitu ya. Ternyata energi egonya sangat kuat ya. Ternyata apa? Menang di awal tidak jadi menang di akhir gitu ya. Dia ngerasa ketika ninggalin kamu, ya sudahlah, aku sudah memenangkan dalam tanda kutip perselisihan kita, aku yang menang karena aku yang ninggalin kamu. Ternyata nggak ada yang menang tuh kan. Dia pikirannya cuma pokoknya aku harus menang, pokoknya aku nggak mau kalah dari perdebatan kita ya. Ada konflik ini, pokoknya aku yang benar, kamu yang salah. Karena balik lagi pakai ego kan, gas terus gitu. Nah, dari konflik tersebut itulah akhirnya tersadar kalau ternyata menang itu kadang-kadang bukan segalanya, teman-teman ya. Nah, apalagi semakin kesini juga ya, kalau Sora lihat mungkin di sini kalian ada konflik tentang perbedaan keyakinan, perbedaan, nggak harus agama ya. Mungkin kamu punya value apa yang dia cara pikirnya beda, tradisi, atau ada tentang konflik tentang keluarga juga ya di sini. Mungkin ada keluarga dia yang nggak setuju sama kamu atau sebaliknya, atau ada omongan keluarga yang mempengaruhi hubungan ini ya. Di sini ada perasaan dia itu kangen, seperti ingin berkumpul atau ingin bertemu dengan kamu kembali. Ada pertemuan, ada persatuan, mulai ada penyesalan di sana gitu ya. Karena di sini sekarang kayak pingin lebih tenang, pingin lebih move on gitu ya. Tapi secara batin, pikiran itu sama batin beda. Batin mau berkumpul, pikiran maunya bertemu atau bersatu. Kita coba lihat dulu ya, ada konflik apa sih antara kamu sama dia sebelumnya. Ini ada konflik apa ya yang menyebabkan dia itu berghosting selain ada perdebatan di antara kalian. Ntar ya, aku coba keluarkan dulu kartunya. Ada konflik apa di sini? Kita coba lihat dulu. Ada konflik apa? Ada konflik apa di antara kalian? Yang pertama, ada konflik tentang divine feminine ya. Artinya di sini mungkin banget ada yang punya orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-10 gitu ya. Nah, di sini juga bisa saja ada sisi kelembutan atau sisi caring. Bisa saja kamu ngerasa mungkin, oh dia itu kayaknya nggak cukup lembut sama kamu, nggak cukup peduli sama kamu, nggak cukup perhatian sama kamu. Itu bisa jadi ya. Dan di sini juga ada sisi ya, mungkin banget kamu punya intuisi-intuisi yang akhirnya jatuhnya kamu sering nanyain dia gitu ya. Karena perempuan itu dekat dengan yang namanya intuisi dan perasaan. Wah, intuisi aku kamu gini, akhirnya banyak nanya, mungkin banyak curiga kayak gitu ya, karena batin kamu merasa ada sesuatu yang salah. Nah, ini juga ada konflik tentang yang namanya komitmen ya, mungkin banget ya. Ada konflik, ini orang bisa nggak sih komitmen, ini orang bisa nggak sih setia, ini orang bisa nggak sih fokus gitu ya. Kalau Sora di sini memang ada konflik secara komitmen gitu loh ya.
Orang ini mungkin saja seperti tidak siap untuk berkomitmen, perilakunya juga mungkin perilaku yang menunjukkan seperti orang yang susah untuk setia, orang yang susah fokus. Di sini juga ada isu tentang kesalahan-kesalahan yang polanya berulang, itu lagi. Dari kemarin Sora bacainnya diputer-puter di situ, Sora nggak tahu kenapa kayaknya banyak banget di dalam pembacaan ini karma-karma orang-orang yang ngelakuin hal-hal yang berulang, itu lagi penyakitnya. Sih? Di sini memang ada isu tentang komitmen, ada divine feminim lain, ada divine maskulin lain, ya. Jadi memang di sini bukan cuman ada masalah tentang yang cowok punya selingkuhan, yang cewek pun bisa punya selingkuhan, ya. Apapun itu, ya. Di sini juga ada isu tentang koneksi, ya. Koneksi batin, ya. Bisa saja di sini ada tentang masalah kesehatan juga bisa, ya. Anggota keluarga bisa, kesehatan anggota keluarga, atau mungkin salah satu dari kalian kesehatannya kurang bagus gitu, ya. Jadi sering ribut soal masalah kesehatan itu, atau anggota keluarga, atau tentang ikatan ini sih. Dan tentang adanya hal yang ditutup-tutupin, ya. Ternyata intuisi itu berujung kepada kayaknya aku punya feeling kamu ada sesuatu yang ditutupin, ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak adanya sebuah keterbukaan gitu loh, ya. Atau ini adalah segala sesuatu yang penuh dengan disembunyiin. Atau di sini ada juga yang backstreet, ya. Tadi yang Sora udah bilang, mungkin orang tua, anak, keluarga dia nggak setuju sama kamu, jadinya relationship itu harus disembunyikan, atau memang hubungan yang terlarang. Bisa saja, ya. Nah, artinya itu semua jadi konflik-konflik yang terus memanas gitu, ya. Tapi sekarang kenapa dia mulai menyesal, muncul perasaan menyesal itu? Pertama, karena secara intuisi, secara batin, secara koneksi masih terhubung sama kamu. Jadi bisa saja masih sering kangen kamu, kepikiran kamu, nggak bisa lepas dari angan-angan soal kamu, berhayal terus soal kamu, khususnya ketika di malam hari, ya. Semakin kuat perasaannya. Nah, dan di sini terjadilah hukum tabur tuai atau adanya hukum karma, ya. Dimana bisa saja memang sekarang dia merasakan akibat-akibat tidak adanya kamu di dalam hidupnya dia itu seperti apa. Ada efeknya gitu loh, ya. Kalau kamu tuh nggak ada ternyata dalam hidupnya dia gitu loh, ya. Karena di sini juga dia ngerasa oleng kalau nggak ada kamu. Kamu menjadi seseorang yang menyeimbangkan dia gitu, ya. Dan di sini batin dia tuh tahu gitu loh, kalau mungkin banyak hal-hal yang tidak berjalan dan tidak mulus dalam hidupnya dia, ada kendala, batinnya dia nggak tenang dan sebagainya, itu adalah karena memang atas sebelumnya ngegas yang tidak dipikirkan itu. Dan dia merasa banyak banget di sini semesta yang memberikan dia pertanda melalui petunjuk mimpi, melalui sign-sign di sekitar dia gitu loh. Sign di sekitar itu bentuknya banyak banget. Mungkin dia ngelihat hal yang mengingatkan soal kamu, mendengarkan hal yang berhubungan dengan kamu, mencium aroma yang berhubungan dengan kamu, dan semua hal tentang hubungan kalian. Ini semakin membuat dia penyesalan itu mulai datang, teman-teman, ya. Apalagi di sini dia merasa ketika banyak kontemplasi sebelumnya, aku tuh ngambil keputusan itu tuh ternyata mungkin sekali atas berdasarkan emosi sesaat, jenuh gitu, ya. Tapi ternyata di sini itu semua malah jadi kendala, karena di sini ada perasaan lelah tidak ada kamu, perasaan mencari-cari kamu, batin itu masih kembali ke kamu, ya. Jadi di sini jelas ada energi dari seseorang yang mencari-cari kamu. Batin itu terkoneksi dan terhubung ke kamu. Kenapa sekarang mulai muncul penyesalan itu, teman-teman? Yang pertama, orang ini sekarang merasakan energi kesendirian, energi kesepian yang mendalam, sementara koneksi jiwa itu masih ada. Itu satu. Dua, orang ini di satu sisi itu egonya itu disenggol gitu loh. Egonya itu sangat-sangat disenggol. Orang ini tuh keras kepala, harga diri tinggi gitu, ya, nggak mau nunjukin sama kamu kalau sebenarnya dia sangat kangen. Ada energi penyesalan, ada energi intuisi masih terhubung. Jadi orang ini tuh masih berusaha menahan-nahan loh dengan ego dan harga dirinya. Tapi semakin kesini, semakin dia menyadari
menyadari kalau kalian itu terhubung, perasaan dia masih ada, dan kita lihat apalagi yang disadarin sama dia. Dia tersadar ya, kalau ternyata dia mengambil sebuah jalan yang salah, path, jalan atau pilihan yang salah, opsi yang salah. Kalau sebenarnya perasaan dia ke kamu itu tidak bisa diduakan, kalau kamu bukan pilihan dan langkah yang dia ambil adalah langkah yang salah. Ya, dan di sini dia menyadari banyak hal berdampak dalam hidupnya dia setelah ambil keputusan yang emosional itu. Ada yang punya dampak finansial gitu ya. Dan di sini juga kalau Sora lihat kayak dia kehilangan seseorang yang sangat penuh membantu dia, menyupport dia, menolong dia dengan segala sesuatu yang sangat valuable, entah itu secara finansial, secara waktu, tenaga. Dan di sini juga dia menyadari ketulusan kamu yang sangat besar. Energi ketulusan, kelembutan, perhatian yang kini dia tidak dapatkan lagi setelah dia meninggalkan kamu. Dan itulah kunci utamanya. Kunci utamanya adalah kelembutan, energi ketulusan yang akhirnya menyadarkan dia kalau dia itu ternyata butuh sama kamu. Kenangan-kenangan lain pun terus bermain-main di memori, tidak bisa dilupakan, tarik-menarik dengan manis dan pahitnya. Tapi seperti kayak aku kok pengen ngulang memori itu ya, gitu loh. Tuh kan, energi fantasi itu masih ada, kebayang-bayang terus soal kamu terus masih ada, ya, ngayalin kamu, bayangin kamu. Walaupun dia sendiri mungkin tidak benar-benar paham kenapa ya, aku ini kok sampai segalau ini. Sebelumnya dia tidak meyakini itu bisa terjadi sama dia. Ternyata sekarang dia bersegalau itu. Yang dia inginkan ke kamu, yang dia inginkan ke kamu. Teman-teman, dia itu kalau Sora lihat punya pemikiran dan punya harapan masih mungkinkah ada relationship yang bersemi kembali. Mungkin nggak ya kalau Sora lihat di sini dia kepingin punya rencana baru, pingin meninggalkan kesalahan keputusan dia yang lama, dia pingin ada pergerakan ke kamu, ya, pingin melangkah gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa terus berdealing dengan rasa penyesalan atas keputusan yang diambil salah, gitu ya. Berantakan. Tuh, ini keluar sendiri kartunya. Hal ini banyak dipengaruhi banyak faktor. Artinya orang ini tuh terdampak atas kehilangan kamu tuh banyak. Dampaknya itu ternyata dalam, ya. Yang ke depan akan dia coba lakukan ke kamu, yang akan coba dia lakukan atau apa yang mau dia coba kerjakan dalam hubungan ini. Yang pertama teman-teman, dia akan berusaha sangat keras ya untuk ke kamu ya. Ada energi the lady lagi di sini. Artinya dia ingin melakukan pergerakan ke kamu ya. Ada sebuah perencanaan. Dia punya suatu perencanaan, ingin mengusahakan lagi, bikin planning ke kamu, pingin kayak ada pergerakan ke kamu, datang ke kamu. Di sini ada energi store. Jadi orang ini sudah sedang tercambuk untuk memikirkan pergerakan ke kamu, ya. Tuh. Tapi di sini kalau Sora lihat masih ada beban, gitu ya. Kalau Sora lihat masih ada beban. Bebannya apa? Bisa saja dia itu takut debat sama kamu, takut kamu tolak, takut kamu tuh galau, belum tentu mau terima dia lagi. Sebenarnya dia tuh pengen bergerak, cuman di sini ada ketakutan dia, ya. Banyak ketakutan dia. Sementara dari kamu, kita lihat apa yang kamu rasakan. Kok dia, ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu sudah merasa banyak melewati kesulitan dan halangan dengan menjalankan hubungan dengan orang ini, ya. Jadi kalau Sora lihat kamu merasa banyak kesendirian tanpa orang ini, gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat kamu sudah terlanjur kecewa dan sakit hati, gitu loh ya. Sudah terlanjur kecewa, sakit hati, terluka, ya. Benar-benar secara segala-galanya banyak luka. Tapi apakah ada jalan ke depan untuk sama-sama, ya? Ada energi Chariot, ada energi Four of Wands,
ada energi strength. Teman-teman sebenarnya di sini masih ada kemungkinan untuk bisa sama-sama. Tapi memang ya segala sesuatu itu memang kamu butuh untuk berkorban secara batin, perasaan, harus ada jiwa yang kuat gitu loh ya. Harus ada usaha yang keras dulu dari orang ini. Kalau Sora lihat ya, di sini ada kemungkinan ya bisa sama-sama, tapi hanya apabila orang ini benar-benar nunjukin usaha yang keras, meyakinkan kamu dengan segala usahanya ya. Kalau Sora lihat ini mungkin bisa sama-sama ya, tapi memang butuh kesabaran yang kuat dari dia. Akankah dia bersabar ke kamu? Dia sadar teman-teman banyak luka yang telah dia berikan sama kamu. Jadi orang ini pun akan lebih pakai analisa dengan melangkah hati-hati, dengan strategi ke kamu teman-teman. Tapi yang pasti dia menginginkan komitmen. Jadi kalau kamu tanya dia udah mau datang buat serius apa enggak? Iya. Tapi balik lagi, kalau kamu di sini punya satu pertimbangan pun itu wajar. Setelah sudah banyak rasa sakit, masukan untuk kamu apa? Masukannya teman-teman, ada hukum sebab dan akibat. Ya, kamu pun bertemu dengan dia pun ada jalinan dari yang namanya takdir roda semesta. Jangan sampai hubungan ini hanya memakai hawa nafsu semata. Jadi gini, keputusan kamu pun gak pakai hawa nafsu ya. Jadi jangan balik hanya karena hasrat diri yang tinggi ya. Tapi kalau hubungan ini juga adalah hubungan terlarang, pikirkan lagi baik-baik ya teman-teman. Oke? Tapi kalau enggak, kamu bisa kasih jarak dulu sambil kamu lihat dulu. Karena kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian yang sebenarnya hubungan masih bisa jalan, tapi kamunya yang udah nggak mau, ya kamu yang udah jaga jarak. Apalagi kamu merasa orang ini cuman pakai emosi aja, gitu loh ya. Apakah kamu bisa bertemu dengan yang lebih baik kalau kamu meninggalkan dia? Teman-teman, kalau kamu bisa mengalihkan pikiran kamu, perubahan bisa mungkin ada. Tapi selama kalau kamu masih berfokus sama dia, ya kamu nggak bakal bisa ketemu sama yang lain. Jadi saran Sora, kalaupun nggak mau sama-sama sama dia, silahkan selesaikan segala perkara di antara kalian supaya bisa melanjutkan lebih baik ke depannya. Tadi Sora udah sebutin ya zodiaknya, dengan tambahan juga ada Capricorn, ada Virgo di sana, ya, ada Pisces juga, ada Leo tambahannya. Oke, kita sekarang mau coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Jadi kalau orang ini mau datang pun ya, dia juga masih merencanakan, masih nggak yakin. Tapi kalau udah ngomong stok sih sebenarnya segera ya. Cuman dia pun kalau Sora lihat ada satu ketakutan, ada satu ketidakyakinan. Apakah aku memang bisa sama orang ini gitu loh? Apakah kamu memang masih punya keyakinan sama aku? Orang ini pun tahu diri gitu loh. Aku tuh nggak yakin kamu tuh mau sama aku loh gitu ya. Ya timbang-timbang dulu aja ya. Kalau memang sudah nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada yang maksa, tapi memang harus ada jarak. Karena kalau tetap deket itu nggak bisa kalau nggak pakai perasaan, karena masih tersisa sebenarnya di sana. Jadi keputusan memang banyak yang ada di tangan kamu gitu loh. Oke, kita coba lihat alfabet yang terungkap. Oke, YQCA SLGRO VWZDE FXLU 1 2 3 pause. Maaf ya, ini berantakan. Itulah ya, pause aja nanti nih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan yang pastinya silahkan nonton juga ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Terima kasih dukungan kamu. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.